Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi dari Dikdas 19C. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Konsep Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Adapun yang melatar belakanginya yaitu rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilan di mana sebagian sistem pendidikan yang meliputi tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidikan, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidikan menjadi terhalang, sehingga mengalami kegagalan. Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan biasa menggagalkan pendidikan. Hal ini adalah suatu kejadian yang harus dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Mulyas, sarana pendidikan adalah peralatan dan yang secara langsung dipergunakan dan menunjukkan proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis, buku, dan media pengajar. Adapun pengertian dari prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjukkan jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran yang suatu lembaga pendidikan seperti gedung, ruang kelas, halaman, kebun, sekolah, jalan menuju sekolah, dan sebagainya. Namun, apabila prasarana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan belajar mengajar, misalnya kebun sekolah digunakan untuk kegiatan belajar biologi, maka kebun sekolah menjadi sarana pendidikan. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang, manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Mulyas juga menambahkan bahwa tugas dari manajemen sarana dan prasarana yaitu mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti dalam proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang pada umumnya yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Adapun tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu 1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. 2.
untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Adapun prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana sekolah ada 5, yaitu 1. Prinsip pencapaian, prinsip efisien, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, prinsip kohersifan. Proses manajemen sarana prasarana. Proses yang dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengadaan sarana dan prasarana. 3. Pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana. Adapun macam-macam manajemen sarana dan prasarana. Sehubungan sarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut jika ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan terbagi menjadi 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Ketiga, jika ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, terdapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung dan sarana pendidikan yang secara tidak langsung. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaan selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukannya oleh semua personil sekolah. Ada 5 prinsip yaitu dalam manajemen sarana dan prasarana, yaitu 1. Prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisien, prinsip administratif, 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, 5. Prinsip kohersifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, investasi, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu proses dan keahlian di dalam pengelolaannya. Macam-macam sarana dan prasarana jika ditinjau dari habis tidaknya dipakai dan jika ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, serta ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.